Lagi-lagi siluman ular Alia membuat onar kepada Dewa dan Nana. Dan kali ini Dewa berhasil terpancing oleh Alia. Alia berhasil membuat Nana percaya jika yang membunuh Pak Wawan dan Bu Diana adalah Dewa. Dewa pun akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan pembunuhan oleh Alia. Akankah Alia berhasil menjebloskan Dewa ke dalam penjara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Indah Tube, yang dimana seperti biasa channel ini akan membahas seputar sinetron buku harian seorang istri yang sayang untuk kita lewatkan. Dan ini alur pembahasannya. Nana yang sebelumnya kepikiran soal apa yang dikatakan Bu Diana dalam mimpinya pun membuat Nana bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Bu Diana tentang ayahnya. Di sisi lain, Nana juga tampak begitu kecewa karena sebelumnya Bu Diana menjelaskan itu semua kepada dirinya telah terbangun dari tidurnya. Dan saat ini Nana bakal berusaha mencari tahu tentang apa yang ingin dikatakan Bu Diana dalam mimpinya itu. Lalu di sisi lain, Nana teringat jika Fajar yang berada di samping Bu Diana saat meninggal dunia. Fajar juga yang pertama kali menemukan mobil Bu Diana dan mengantar ke rumah sakit. Lalu Nana pun berpikiran jika Bu Diana telah menyampaikan sesuatu kepada Fajar, dan Nana juga yakin jika Bu Diana sempat mengatakan pesan terakhir untuknya. Sehingga pada episode malam ini Nana bakal mencari tahu dan akan bertanya kepada Fajar langsung tentang apa yang disampaikan Bu Diana di saat sebelum Bu Diana mau meninggal dunia. Di sisi lain, Nana masih penasaran tentang siapa yang telah mendonorkan mata untuk Tasya. Karena Nana dan Lula berhak tahu soal siapa yang mendonorkan kornea mata untuk Tasya. Nana pun bergegas untuk menemui Fajar dan akan segera menanyakan semuanya kepada Fajar. Namun seperti biasa, sebelum pergi menemui Fajar, Nana tidak lupa meminta izin kepada Dewa untuk bisa bertemu dengan Fajar. Dewa yang awalnya melarang Nana untuk tidak bertemu dengan kakak ketemu gede itu, akhirnya Dewa memperbolehkan Nana untuk bertemu dengan Fajar. Selain itu, Dewa juga mengantar Nana karena Dewa khawatir jika Fajar bakalan modus kepada Nana. Sebelumnya juga Dewa menanyakan kenapa Nana ingin sekali bertemu dengan Fajar. Lalu Nana menjelaskan kepada Dewa soal kenapa dirinya ingin bertemu dengan Fajar. Lalu di sisi lain, Fajar yang sebelumnya telah berhasil menemui dokter yang menangani operasi transplantasi kornea mata Tasya, akhirnya Fajar pun lega karena Fajar berhasil meminta dokter untuk tidak mengungkapkan identitas siapa pendonor kornea mata. Bukan tanpa alasan, Fajar tidak merahasiakan semuanya dari Dewa, Nana, dan juga Lula. Fajar hanya tidak ingin semua orang tahu bahwa yang mendonorkan kornea mata adalah Bu Diana. Fajar yang mendapatkan amanah secara langsung dari Bu Diana akan menyembunyikan rahasia itu rapat-rapat dari Nana dan juga Lula. Namun yang Cornelia yang merasa aneh kepada Fajar dan mengetahui jika Fajar begitu aneh. Dia pun curiga jika sebenarnya ada yang disembunyikan oleh Fajar. Lia pun berusaha menanyakan kepada Fajar apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dia sembunyikan dari dirinya. Namun sayang, Fajar tidak mau menceritakan semua kepada Lia meski Lia telah mendesak Fajar untuk jujur karena itu amanah dari Bu Diana. Di sisi lain, Lia juga semakin ragu apakah dirinya bakalan menerima Fajar sebagai suaminya kembali atau tidak. Karena menurut Lia bagaimana mungkin dirinya bisa menerima Fajar sedangkan Fajar tidak mau jujur kepada dirinya. Tapi Lia tak bakal menyerah untuk mengetahui apa yang disembunyikan oleh Fajar. Lalu di sisi lain, Tante Merlin yang merasa jika Fajar adalah anak kandungnya akan merawat Fajar dengan penuh kasih sayang. Hal itu pun membuat Fajar semakin nyaman dan merasa hangatnya kasih sayang dari seorang ibu yang tahu lama ia rindukan. Tante Merlin juga semakin yakin jika Fajar sebenarnya adalah anak kandungnya, karena semakin hari dirinya semakin bisa merasakan jika ada ikatan batin yang begitu kuat antara Fajar dan Tante Merlin. Namun sayang, Tante Merlin masih belum bisa menceritakan semuanya kepada Fajar karena Tante Merlin takut jika Fajar mengetahui semuanya nantinya Fajar bakalan benci kepada dirinya. Dan kini Tante Merlin bakal mencari bukti yang lebih akurat lagi jika Fajar memang anak kandungnya.
Di sisi lain Fajar juga sangat bahagia karena Tante Merlin merawat karena Fajar yang sebenarnya juga curiga bahwa Tante Merlin adalah ibu kandungnya pun bakal berusaha tenang dan akan berusaha mengungkapkan semua kebenaran tentang ibu kandungnya. Lalu kita balik lagi ke adegan Dewa dan Nana, yang pada saat itu Nana, Dewa dan juga Junior sedang jalan ke sebuah taman bermain. Dewa sengaja mengajak Nana ke sana karena Dewa ingin melihat senyuman dari Nana dan juga Junior. Lalu tiba-tiba saat itu ada gerombolan serigala yaitu Alia, Kevin dan juga Friska. Kebetulan pada saat itu mereka bertiga sedang makan di sebuah kafe yang tak jauh dari tempat Nana dan Dewa. Friska pun mengatakan kepada Alia jika Alia selalu gagal dalam menjalankan tugas. Alia pun merasa tertantang dan akan membuktikan kepada Kevin dan juga Friska jika kali ini dirinya tidak akan gagal untuk membuat Nana percaya kepada dirinya. Lalu singkat cerita, si Alia menemui Nana dan mengatakan kepada Nana jika yang membunuh Pak Wawan dan Bu Diana adalah Dewa. Alia yang mengatakan jika dirinya menginginkan Nana dan Dewa untuk bercerai karena suami Nana adalah Dewa adalah seorang pembohong. Lalu Dewa pun datang dan mengancam kepada Alia jika dirinya masih mengganggu Nana dan Dewa tidak akan segan-segan menjebloskan Alia ke dalam penjara dengan pasal yang berlipat ganda. Namun Alia tidak gentar dengan gertakan Dewa, malah Alia mengancam Dewa jika Alia telah tahu dan melihat jika yang menabrak Pak Wawan dan Bu Diana adalah Dewa. Alia akan segera melaporkan semuanya kepada polisi tentang semua yang telah Dewa lakukan. Dewa pun kesal dan menyuruh Alia untuk pergi dengan cara kasar dengan mendorong Alia. Lalu tiba-tiba Pangeran Ular datang pahlawan untuk Alia. Dan perkelahian pun terjadi dan pertarungan itu pun berlangsung lama dan dimenangkan oleh Kevin. Alia pun langsung pergi ke kantor polisi untuk mengadukan dan melaporkan Dewa dan bersambung. Nah guys, tentunya di episode yang akan datang bakal semakin seru dan menegangkan. Jangan lupa saksikan kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di SCTV. Jangan lupa buat subscribe dan share video ini jika kamu suka ya. Terima kasih, Mimin mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.